alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu rumah partisipan recovery TBC yang berhasil selesai dari masa pemulihan. Yuk langsung aja kita tanya-tanya ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar dengan Kak Akso? Oh iya, saya sendiri. Kita dari tim Propolis Hepro. Kak, boleh kita izin tanya-tanya terkait proses pemulihan Kak Akso? Iya, silakan masuk. Oke, terima kasih. Nah, kalau gitu aku mau denger dong Kak cerita versi lengkapnya Kakak waktu awal didiagnosa TB paru sampai selesai masa pemulihan. Boleh Kak? Boleh banget dong. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita cari tempat yang enak buat cerita-cerita. Ada di mana ya Kak? Ada di depan, di sebelum gerbang ada balai. Oke, let's go. Halo, perkenalkan nama saya Aksa, Muhammad Taksir Hidayat. Saya umur 21 tahun, status mahasiswa di kampus di Bandung. Keseharian saya kuliah seperti biasa. Kadang kalau lagi pulang ke rumah di Tangerang Selatan ini ya sedikit bantu-bantu kerjaan rumah, itu aja sih. Jadi awalnya itu kita biasa di kosan tuh kan beramai-ramai, di situ emang semua ngerokok semua. Jadi emang ditambah sirkulasi udara di kosan tuh nggak bagus. Pada saat itu ke bagian kosan yang paling ujung nggak kena matahari, selalu lembab di kamar itu. Terus kita semua di situ isi 6-7 orang ngerokok. Dia emang awalnya tuh juga begadang setiap hari. Terus pada saat liburan di puncak baru mulai sering batuk-batuk. Sampai akhirnya setelah pulang dari puncak dibawa ke dokter karena emang batuknya nggak berhenti dan terus berdahak terus, dibuang terus dahaknya, lendirnya. Akhirnya kita berobat ke rumah sakit. Akhirnya tahuan lah kalau di situ saya kena TB paru itu. Mungkin ada sebulan batuk gitu. Jadi setiap batuk selalu berdahak, ngeluarin dahaknya, lendirnya itu selalu dikeluarin. Dan setelah sampai rumah sakit pun juga kata dokter ini masih banyak banget lendirnya, dahaknya. Setiap hari awalnya batuk biasa, berdahak kayak biasa aja. Tapi karena males setiap itu harus ke kamar mandi, ya saya sediain lah wadah buat dahaknya itu. Itu sebelum ke rumah sakit tuh ada 4 gelas coffee shop itu dahak semua, banyak banget. Dari itu sampai rumah sakit pun juga masih banyak, kuning, hijau, warna kuning, sedikit kehijau-hijauan, kental bang. Pada saat itu kita coba berbagai macam rumah sakit sampai akhirnya bisa masuk di rumah sakit Hermina. Karena banyak pasiennya jadi kita nunggu dulu sampai subuh baru ketemu dokternya. Ya situ saya langsung dirawat, langsung dapat kamar. Saya dirawat sekitar 1 mingguan. Setelah itu dokter bilang udah boleh pulang, tapi tetap sama kayak di rumah sakit dengan gak ngelakuin kegiatan apa-apa, istirahat. Ya akhirnya obat merah ya, OAT itu, terus ada vitamin juga, terus obat panas demamnya. Pada saat sebelum ke rumah sakit tuh lebih ke panas, badan panas, ambil batuk karena dahaknya banyak banget ya. Jadi saya tuh batuk sampai selalu kumpul dahak di sini dan itu gatal banget. Jadi kalau nggak keluar tuh kayak nggak bisa nafas gitu. Sampai akhirnya 1 bulan minum OAT itu ada berasa setiap narik nafas itu baru setengah tuh udah sakit. Terus ada beberapa posisi tidur kalau salah tuh suka nyeri juga di paru ini. Kalau untuk saya sendiri efek samping dari OAT itu saya ngerasain lemes. Terus mual juga, jadi emang itu yang ngeganggu banget aktivitas sehari-hari karena emang mau ngapa-ngapain juga lemas sampai akhirnya pusing juga, terus juga kurang nafsu buat makan. Jadi ngelihat makan tuh udah mual duluan. Itu karena lemesnya ini sih yang ngeganggu banget. Jadi sedihnya saya tuh waktu kena TB ini karena orang-orang belum paham kali ya TB itu. Jadi emang saya pun juga kena TB ini tularan dari orang lain yang akhirnya ngebuat saya selalu memisahkan diri. Saya juga selalu berusaha tidak mau orang lain tertular juga karena menurut dokter saya dapat tularan dari orang-orang. Mungkin dari teman-teman saya di kosan atau apa, dan ya itu sih ngerasa asing aja di lingkungan. Jadi karena saya juga kuliah, terus pada saat itu kan saya di rumah, yang lain di kampus, jadi saya banyak ditanyain orang lah kemana, yang akhirnya membuat orang-orang nanyain saya dan saya bilang saya kena TB. Lalu ada teman saya yang mengusulkan untuk coba pakai propolis katanya gitu, propolis Hepro. Suruh coba dulu media, akhirnya saya cobalah propolis Hepro ini. Efeknya tuh lumayan berdampak buat saya ternyata. Nyerinya udah nggak sesering itu, batuknya juga udah lumayan berkurang banget. Akhirnya saya merasa ini cocok karena ada beberapa perubahan di saya. Akhirnya saya belilah propolis ini di online dengan konsultasi langsung ke admin, tata cara pemakaiannya seperti apa, bahwa untuk meminum propolis ini 10 tetes 3 kali sehari dibarengi dengan OAT tersebut. Dan setelah saya rutin memakai itu plus OAT-nya ini, yang alhamdulillah bulan kedua, bulan ketiga itu saya udah nggak ada sama sekali batuknya, nyerinya udah hilang.
Terus pada saat tidur juga nggak ada sakit nyeri apapun. Yang akhirnya pada saat di bulan keempat saya konsultasi lagi ke dokter, udah berubah. Yang tadinya ronsenan paru-paru saya yang ada tuh cuma setengah kurang. Pada saat saya ronsen lagi, itu sudah full sembuh, tapi masih ada bercak-bercak sedikit, dan itu sangat memengaruhi keseharian saya yang tadinya lemas, mual, itu semua efek sampingnya hilang. Terus juga saya nafas makin plong, karena emang anjuran dokter tiap pagi itu saya sekitar jam 8 atau jam 9 saya berjemur. Jadi setelah konsumsi OAT dan propolis ini, saya lanjut keluar berjemur. Dan di bulan keempat itu saya udah bisa ngelakuin aktivitas kayak biasa, bantu pekerjaan rumah, ngerjain tugas, terus saya juga jalan di sekitar rumah ini. Ya, intinya sangat jauh lah dibandingkan pada saat efek sampingnya ada, sekarang udah nggak ada, dan itu yang ngebantu banget keseharian saya. Setelah 4 bulan itu saya kira saya sembuh, tapi kata dokter kan belum ternyata. Ya akhirnya saya terus mengonsumsi OAT ini serta propolis ini rutin, dan alhamdulillah di bulan ke-6 saya dinyatakan sembuh, stop obat, dan saya kira banyak juga di antara teman-teman di luar sana yang mungkin pengobatannya lebih dari 6 bulan, dan saya ngerasa bersyukur juga saya bisa stop di bulan ke-6, yang mana saya pikir ini semua karena bentuk pemaksimalan yang saya buat. Selain OAT, ada propolis Hepro juga yang membantu saya, dan itu sangat-sangat membantu karena emang dampaknya sebegitu besarnya. Mungkin teman-teman di luar sana yang masih mengidap TB atau TBC, saya mendoakan juga buat para pejuang TBC ini, dan pesan saya jangan berlarut dalam kesedihan, karena ternyata masih banyak banget peluang-peluang yang bisa kita capai dengan bentuk pemaksimalan diri, terus berusaha. Dan saran saya untuk terus mengkonsumsi OAT secara konsisten didampingi dengan propolis Hepro ini, karena kenyataannya itu yang sangat membantu saya sampai sekarang, yang ngebuat saya pulih dan stop konsumsi OAT di bulan ke-6. Alhamdulillah guys, akhirnya kita selesai mendengarkan cerita dari Kak Aksa. Terima kasih banyak ya Kak Aksa telah mengizinkan kita kunjungan di hari ini. Sama-sama, makasih kembali Kak. Dan alhamdulillah setelah 6 bulan masa pemulihan, Kak Aksa sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan jangan lupa ikuti aku terus, karena setelah ini aku akan keliling ke partisipan program recovery TBC lainnya. Dadah! Ya, mari Kak, diantar.